Bayangkan cinta yang begitu dalam, melampaui batas antara dunia manusia dan alam gaib. Ini adalah kisah tentang Arya, seorang pemuda yang tak sengaja menemukan takdirnya bersama Laras, sang Ratu Laut Selatan. Bersama, mereka menciptakan kehidupan penuh keajaiban, keharmonisan, dan cinta abadi di tengah hutan yang misterius. Namun, ketika takdir memanggil Laras untuk kembali ke kerajaannya di dasar laut, Arya harus membesarkan putra mereka, Raka. Bagaimana nasib Arya dan Raka selanjutnya? Mari kita simak cerita lengkapnya yang penuh dengan cinta, kehilangan, dan takdir. Di tepi pantai Watu Ulo, di bawah terik matahari yang menyengat dan angin pantai yang berbisik pelan, berdirilah seorang pemuda tampan bernama Arya. Setiap hari, ia menapaki pasir pantai yang lembut, mendorong gerobak es kelapa muda yang menjadi tumpuan hidup keluarganya. Meski usianya baru 25 tahun, senyum tulus yang selalu terlukis di wajahnya mampu menyelimuti setiap pengunjung dengan kehangatan yang akrab. Arya adalah anak pertama yang mengambil alih tanggung jawab besar setelah ayahnya jatuh sakit. Meski masih muda, ia memilih mengorbankan masa mudanya untuk membantu keluarga, menyusuri pantai tanpa keluh, dan menyajikan kelapa muda sebagai penopang hidup. Setiap pagi, Arya bangun lebih awal, memilih kelapa-kelapa muda segar yang diperolehnya langsung dari para petani. Dengan penuh ketekunan, ia mendorong gerobaknya menuju Watu Ulo, tempat di mana wisatawan dan warga setempat datang untuk menikmati keindahan lautan yang biru. Pantai ini, dengan segala misterinya, menyimpan cerita legendaris tentang ular raksasa yang terpecah menjadi batu-batu besar sepanjang pantai. Namun bagi Arya, pantai ini lebih dari sekadar cerita. Ia adalah saksi bisu perjuangannya, tempat di mana ia berusaha agar kelapa-kelapa muda yang dijualnya mampu menghidupi keluarganya. Pada suatu hari, seorang wanita cantik bernama Maya, yang tengah berlibur dari kota, melihat Arya sedang sibuk melayani pelanggan. Tertarik oleh kerendahan hati dan ketekunan pemuda itu, Maya pun mulai mendekat. Mereka pun berbincang, dan Maya mulai memahami bagaimana Arya begitu mencintai keluarganya, bekerja tanpa mengeluh sedikit pun. Seiring berjalannya waktu, Maya sering datang untuk menikmati kelapa muda dari gerobak Arya. Percakapan mereka pun semakin dalam, tentang mimpi-mimpi, harapan-harapan, hingga akhirnya tumbuh rasa saling menghargai antara keduanya. Namun Arya, meski merasa ada ikatan yang tumbuh, tetap menjaga fokus pada tujuannya, membantu keluarganya. Baginya, kebahagiaan adalah sesuatu yang akan datang ketika waktunya tiba, dan ia percaya bahwa Tuhan akan memberikannya pada waktu yang tepat. Setiap sore, saat matahari terbenam dan langit Watu Ulo terwarnai jingga, Arya kembali pulang dengan langkah yang lelah, namun hati yang penuh rasa lega, karena ia tahu, ia telah melakukan yang terbaik untuk keluarganya. Kisah Arya menjadi legenda di tepi pantai itu, menginspirasi siapa saja yang mendengarnya, kisah tentang pemuda yang mengorbankan masa mudanya demi orang-orang yang ia cintai. Pada suatu pagi yang cerah, seperti biasa, Arya berjalan menyusuri hutan untuk memanen kelapa muda. Di balik pepohonan rindang dan kicauan burung, Arya memanjat pohon-pohon kelapa dengan cekatan, sudah terbiasa dengan pekerjaan ini. Namun, hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Saat beristirahat di bawah pohon kelapa, matanya menangkap sosok seorang perempuan dalam kebaya hijau yang berjalan mendekat. Perempuan itu tampak anggun dan misterius. Rambut panjangnya tergerai, wajahnya bersih, dan tatapan matanya teduh namun penuh teka-teki. Kebaya hijau yang dikenakannya berpadu sempurna dengan warna alam sekitar, seolah ia adalah bagian dari hutan itu sendiri. Arya berdiri terpaku, takjub melihat kecantikan perempuan itu. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya siapa gerangan perempuan yang tiba-tiba muncul di tengah hutan ini. "Selamat pagi, Arya," sapanya dengan suara lembut, seolah mereka sudah saling mengenal lama. Arya terkejut, tidak menyangka bahwa perempuan itu tahu namanya. "Selamat pagi. Anda siapa? Bagaimana Anda tahu nama saya?" tanya Arya, penuh keheranan. Perempuan itu tersenyum kecil. "Aku tahu banyak tentangmu, Arya. Aku sering melihatmu dari kejauhan saat kau bekerja di sini. Kau pemuda yang baik hati, rajin, dan penuh cinta pada keluargamu." Ia melangkah mendekat, matanya penuh kehangatan. "Namaku Laras. Aku penghuni hutan ini."
Arya merasa ada ketenangan yang menyelimuti dirinya. Namun juga ada rasa misteri yang menyelubungi perempuan itu. "Penghuni hutan?" tanyanya, bingung namun terpesona. Laras mulai bercerita, bukan sebagai manusia biasa, melainkan seorang penjaga hutan dan pelindung pantai Watu Ulo yang telah hidup selama ratusan tahun. Ia menjaga keseimbangan alam, dan meskipun sering melihat manusia datang dan pergi, baru kali ini ia merasa tertarik untuk berkenalan lebih dekat dengan seorang pemuda. "Kegigihanmu dan kesederhanaan hatimu membuatku terkesan. Kau tidak seperti banyak manusia yang datang hanya untuk mengambil dan merusak," ujar Laras dengan lembut. "Aku ingin memberimu sesuatu sebagai penghargaan atas kebaikanmu." Dengan tatapan penuh makna, Laras mengulurkan tangannya. Dari telapak tangannya muncul sebuah kelapa kecil berwarna keemasan, seolah bercahaya dari dalam. "Kelapa ini akan membawa keberkahan bagi keluargamu. Setiap kali kau memecahnya, kau akan menemukan air kelapa yang tak pernah habis. Dengan itu, kau bisa terus menjualnya tanpa takut kehabisan. Namun, ada sebuah peringatan yang diucapkan dengan suara serius. Jangan sekali-kali kau memecahnya jika hatimu dipenuhi keserakahan, karena kutukan akan datang, dan kelapa itu akan kehilangan keajaibannya." Arya memandang kelapa itu dengan penuh rasa kagum, merasa bahwa tak ada yang lebih berharga daripada anugerah yang baru saja diterimanya. Arya yang penuh rasa terharu dan berterima kasih menerima kelapa yang diberikan oleh Laras dengan sikap penuh hormat. Dalam hati, ia berjanji untuk hanya menggunakan berkah tersebut demi kebaikan keluarganya, dan tidak akan membiarkan dirinya terperangkap dalam godaan keserakahan. Sejak saat itu, hidup Arya berubah. Dengan kelapa emas pemberian Laras, dagangannya selalu laris manis, dan keluarganya pun hidup lebih layak. Meski tidak pernah lagi bertemu dengan Laras, Arya merasakan kehadiran sosoknya setiap kali ia berjalan di hutan, seperti sebuah pengingat agar ia tetap setia pada janji yang telah diucapkannya. Kisah Arya menjadi legenda di sekitar pantai Watu Ulo, tentang pemuda sederhana yang mendapatkan berkah dari seorang penjaga hutan yang cantik dan misterius. Hingga kini, warga setempat masih percaya bahwa kebaikan hati akan selalu membawa berkah dari alam. Sejak pertemuan itu, Arya selalu mengenang sosok Laras, perempuan berkebaya hijau yang memberinya kelapa emas ajaib. Namun, ia tidak tahu bahwa Laras bukanlah penghuni hutan biasa. Ia adalah jelmaan dari sosok yang sangat dihormati dan ditakuti di pesisir selatan, Ratu Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan yang terkenal dengan kecantikan dan kekuatan magisnya. Tanpa sepengetahuan Arya, Nyi Roro Kidul telah lama mengamati pemuda itu dari jauh, dari tebing-tebing batu di Gunung Watu Ulo. Di antara banyak manusia yang datang ke pantai, Arya adalah yang membuat sang ratu tergerak hati, karena ketulusan dan kerendahan hatinya. Sebagai penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul jarang menampakkan wujudnya kepada manusia. Namun kepada Arya, ia merasa ada sebuah takdir yang tak terjelaskan. Ia memutuskan untuk menampakkan dirinya sebagai Laras, sosok perempuan sederhana namun misterius, untuk menguji hati Arya dan memberinya berkah demi keluarganya. Meski telah memberi Arya kelapa emas ajaib, Nyi Roro Kidul masih sering mengawasi pemuda itu dari balik tebing-tebing Watu Ulo, memastikan bahwa Arya tetap setia pada janji untuk tidak menyalahgunakan berkah tersebut. Suatu sore, saat Arya sedang merapikan gerobaknya setelah seharian berjualan, ia melihat bayangan seseorang di atas tebing. Ketika ia mengangkat pandangannya, sosok perempuan berkebaya hijau itu berdiri di sana, memandangnya dengan tatapan lembut. Hatinya berdebar, seolah ada sesuatu yang sangat kuat dan menggetarkan dari kehadiran perempuan itu. Namun, sebelum ia sempat mendekat, sosok itu menghilang bersama angin laut yang bertiup kencang. Arya tertegun, dan mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Laras? Mengapa perempuan itu muncul begitu saja dalam hidupnya dan memberinya kelapa ajaib yang begitu berharga? Pertanyaan itu terus mengusik pikirannya. Namun ia tidak berani bertanya pada siapapun. Ia merasa, jika ini adalah rahasia alam, maka sebaiknya ia menjalani hidup dengan rendah hati seperti yang telah ia lakukan. Malam itu, Arya bermimpi berada di tepi laut dalam suasana yang hening dan misterius. Di kejauhan, ia melihat sosok Laras berdiri di atas ombak. Perlahan, sosok itu berubah menjadi lebih agung dan berwibawa. Kebayanya menjadi lebih megah, berwarna hijau zamrud dengan permata yang berkilauan. Arya terkejut,
dan baru sadar siapa sosok itu sebenarnya. Nyi Roro Kidul. Di antara sadar dan tidak, suara perempuan itu bergema seperti alunan ombak. Aku adalah Ratu Laut Selatan, penjaga dari segala rahasia laut dan alam. Kebaikan hatimu telah membuatku memperhatikanmu selama ini. Arya merasa terpesona, namun juga gentar. Tapi mengapa kau menolongku, Nyi Roro Kidul? Tanyanya. Ratu Laut Selatan itu tersenyum, menjawab dengan lembut, aku menghargai manusia yang rendah hati dan penuh cinta kepada keluarganya seperti dirimu. Ingatlah, berkah yang kuberikan bukan sekadar hadiah, melainkan ujian. Teruslah hidup dengan hati yang tulus, dan berkah itu akan selalu bersamamu. Tetapi jika kau melupakan kebaikan hati dan menjadi serakah, kelapa itu akan kehilangan kekuatannya. Dalam mimpinya, Arya berjanji untuk selalu menjaga amanah itu. Ketika ia terbangun keesokan harinya, hatinya dipenuhi rasa syukur dan hormat yang mendalam. Ia sadar bahwa kehidupan memang penuh dengan rahasia dan berkah yang harus dijaga dengan bijaksana. Sejak itu, Arya hidup dengan lebih bijak, selalu mengingat pesan dari Nyi Roro Kidul. Ia terus menjalani hari-harinya dengan tekun di pantai Watu Ulo, tanpa pernah mengungkapkan rahasia yang ia simpan dalam hati. Setiap kali angin laut berhembus lembut, ia merasa bahwa Sang Ratu Laut Selatan sedang mengawasinya, mengingatkan bahwa keberkahan dan kebahagiaan sejati datang dari hati yang penuh ketulusan. Pada suatu malam yang tenang, ketika bulan bersinar terang di langit, Laras, yang tak lain adalah jelmaan dari Ratu Nyi Roro Kidul, mendatangi Arya dalam mimpinya. Dengan tatapan lembut penuh kasih, ia mengulurkan tangan dan mengajaknya untuk menikah. Datanglah ke tengah hutan, tempat kita pertama kali bertemu, Arya. Aku akan menunggumu di sana, bisiknya. Aku ingin kau hidup bersamaku di dunia yang indah, jauh dari segala hiruk-pikuk yang membebanimu. Keesokan harinya, dengan hati yang berdebar dan penuh harapan, Arya menuju tempat yang ditunjukkan oleh Laras. Hutan yang biasanya tampak gelap dan penuh misteri kini berubah menjadi surga yang tak pernah ia bayangkan. Pohon-pohon besar menjulang dengan keagungan, sementara bunga-bunga bermekaran di sepanjang jalan setapak, memancarkan keharuman yang lembut dan menenangkan. Cahaya bulan memancar, menerangi seluruh hutan hingga tampak seperti taman surgawi. Di tengah hutan, Arya melihat Laras berdiri mengenakan kebaya hijau yang bersinar lembut seperti zamrud. Di sekeliling mereka hadir sosok-sosok gaib, para pengikut Ratu Laut Selatan, yang bersujud dan berbisik dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa Arya. Namun, Arya tidak merasa takut sedikit pun. Sebaliknya, hatinya dipenuhi rasa damai, seolah tempat itu adalah bagian dari dunianya. Arya, apakah kau bersedia menjadi pendampingku, menjaga keindahan hutan ini, dan hidup bersama dalam harmoni dengan alam? Tanya Laras, sambil memandang Arya dengan penuh kelembutan. Arya mengangguk. Aku bersedia. Hatiku milikmu, Laras. Aku akan hidup di sini bersamamu, jauh dari keserakahan dunia. Bersamamu, hutan ini bukanlah tempat yang angker, melainkan surga. Dengan senyum bahagia, Laras meraih tangan Arya, dan bersama-sama mereka mengucapkan janji pernikahan, disaksikan oleh para makhluk gaib yang bertepuk tangan dengan sorakan halus yang menggema di seluruh hutan. Setelah itu, cahaya bulan semakin terang, dan tempat itu berubah menjadi taman yang lebih indah dari yang pernah dilihat Arya. Sejak saat itu, Arya dan Laras hidup bersama di hutan, saling mencintai dan menjaga alam di sekitar mereka. Setiap hari, Arya menemukan keajaiban-keajaiban baru, tanaman yang berbunga tanpa henti, burung-burung yang bernyanyi merdu, dan binatang-binatang yang mendekat seolah menyambutnya sebagai teman. Masyarakat sekitar pantai Watu Ulo akhirnya menyadari bahwa Arya hilang. Beberapa orang mengatakan ia menghilang tanpa jejak. Namun, mereka yang mengenalnya percaya bahwa pemuda itu telah menemukan takdirnya di dalam hutan, hidup bahagia bersama sosok gaib yang telah memberinya kedamaian. Pada malam-malam yang tenang, beberapa orang mengaku melihat kilauan cahaya lembut dari tengah hutan, yang mereka yakini sebagai tanda kebahagiaan Arya bersama Laras. Mitos pun berkembang bahwa hutan itu adalah tempat di mana cinta sejati bersatu dalam keabadian, dilindungi oleh kekuatan Ratu Laut Selatan. Hingga kini, mereka yang berjalan di sekitar Watu Ulo sering berbisik tentang Arya dan Laras,
Sepasang kekasih yang hidup abadi dalam harmoni di taman indah yang tersembunyi, jauh dari pandangan manusia, namun selalu dijaga dan diberkahi oleh alam. Kisah cinta Arya dan Laras adalah kisah romansa penuh keajaiban yang berakar pada keindahan alam dan keterhubungan jiwa mereka. Mereka hidup dalam harmoni, saling menghormati, dan mencintai di tengah kedamaian yang hanya mereka rasakan di hutan tersebut. Seiring berjalannya waktu, Arya dan Laras menjalani kehidupan yang penuh kasih dan rasa hormat sebagai pasangan yang sangat dekat, seperti layaknya suami dan istri. Mereka berbagi kebahagiaan sederhana, dikelilingi oleh keindahan alam yang tetap terjaga. Mereka tertawa bersama, menghabiskan waktu penuh kedamaian di tengah alam yang seolah memberi restu. Pada malam yang tenang, Arya sering meminta Laras untuk tetap berada di sisinya, mendampingi dan menjaganya seperti yang dilakukan pasangan yang saling mencintai. Mereka menemukan kenyamanan dan cinta yang mendalam, hidup dalam kebahagiaan yang abadi. Kisah cinta Arya dan Laras tetap hidup di hati masyarakat sekitar yang mengenal mereka sebagai sepasang jiwa yang menyatu dengan alam. Hutan yang dulunya angker kini dikenal sebagai tempat yang indah dan penuh ketenangan, di mana cinta sejati Arya dan Laras terus abadi, menginspirasi siapa saja yang mendengar kisah mereka. Setahun setelah menikah, kebahagiaan Arya dan Laras bertambah dengan kelahiran seorang bayi laki-laki yang tampan. Bayi itu memiliki kulit halus dan mata yang bersinar, memancarkan keindahan luar biasa, seolah mewarisi kecantikan ibunya dan ketulusan ayahnya. Rambutnya hitam lebat, dan matanya tajam seperti ombak, misterius namun tenang, seperti alam yang mengelilingi mereka. Kelahiran bayi ini tidak hanya membawa kebahagiaan bagi Arya dan Laras, tetapi juga menjadi simbol persatuan antara dunia manusia dan alam gaib. Hutan tempat mereka tinggal terasa semakin hidup, seolah merayakan kelahiran sang bayi, burung-burung bernyanyi lebih merdu, angin bertiup lebih sejuk, dan bunga-bunga bermekaran dengan warna yang lebih cerah. Arya merasa kebahagiaan yang tak terukur saat menggendong putranya untuk pertama kalinya. Dengan lembut, ia berbisik, "Anakku, kelak kau akan menjadi penerus yang bijaksana, hidup dengan penuh cinta dan menghormati alam seperti ayah dan ibumu." Laras tersenyum penuh kasih melihat bagaimana Arya begitu menyayangi putra mereka. Bayi itu diberi nama Raka, yang berarti cahaya dari lautan, karena ia adalah cahaya dalam hidup mereka dan keturunan seorang ratu laut. Laras berharap bahwa Raka akan tumbuh dengan hati yang penuh ketulusan, mewarisi kekuatan batin dari dirinya dan ketulusan ayahnya. Sejak itu, kehidupan mereka di hutan semakin bermakna. Arya dan Laras mengasuh Raka dengan penuh cinta dan perlindungan, membimbingnya untuk mengenal alam dan menjaga keseimbangan di sekitarnya. Raka tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh perhatian terhadap alam, membuat semua makhluk hutan merasa damai di dekatnya. Masyarakat sekitar pantai Watu Ulo yang pernah mendengar kisah Arya masih percaya bahwa ia hidup bahagia di dalam hutan bersama keluarganya. Beberapa orang bahkan mengaku mendengar suara tawa anak kecil di kejauhan, yang mereka yakini sebagai suara Raka, si kecil yang membawa kebahagiaan dan harapan bagi ayah dan ibunya. Kisah Arya, Laras, dan Raka terus hidup sebagai legenda, sebuah cerita tentang cinta yang melampaui batas-batas dunia, di mana manusia dan alam bersatu dalam keharmonisan. Suatu pagi yang berkabut, Laras memandangi Arya dan putra mereka, Raka, dengan tatapan lembut namun penuh kesedihan. Ia tahu hari itu adalah waktu baginya untuk kembali ke tempat asalnya di dasar Laut Selatan. Sebagai Ratu Laut Selatan, Laras memiliki tanggung jawab yang tidak bisa ia tinggalkan selamanya. Keajaiban yang memungkinkan dirinya hidup di daratan telah mencapai batasnya, dan kini ia harus pulang ke kerajaan laut dengan hati yang berat. Laras mendekati Arya yang sedang bermain dengan Raka di dekat aliran sungai di hutan. Arya terkejut melihat raut wajah istrinya yang berbeda dari biasanya. Matanya yang biasanya teduh kini tampak berkaca-kaca, seolah menyimpan kesedihan yang mendalam. "Arya," bisiknya lembut. Suaranya terdengar samar seperti angin yang menyapu daun-daun di sekitarnya. "Waktuku di sini sudah habis. Aku harus kembali ke Laut Selatan, kembali ke tempat asalku." Arya terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Larasati, apa maksudmu? Mengapa kau harus pergi? Bukankah kita telah membangun kehidupan bersama di sini, di hutan ini? Aku tidak ingin kehilanganmu."
ujarnya dengan suara yang dipenuhi kepedihan. Laras memegang tangan Arya dengan lembut, menatapnya dalam-dalam, seolah ingin mengukir wajahnya dalam kenangan selamanya. Aku tak pernah ingin meninggalkanmu dan Raka. Kalian adalah bagian dari jiwaku. Kebahagiaan yang selama ini kurindukan. Namun, aku adalah bagian dari laut, dan takdirku adalah menjaga Laut Selatan. Jika aku tidak kembali, keseimbangan alam bisa terganggu. Sebelum Arya sempat memohon lagi, tubuh Laras perlahan berubah menjadi kabut halus yang bercahaya, melayang di antara pepohonan. Sosoknya semakin pudar dan akhirnya menghilang di hembus angin menuju Laut Selatan. Arya hanya bisa berdiri di sana, menggenggam udara kosong, sementara hatinya terasa hampa. Raka yang masih kecil tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Namun ia merasakan kesedihan ayahnya. Dengan kepolosannya, ia memeluk Arya, mencoba menenangkan hati ayahnya yang hancur. Sejak saat itu, Arya membesarkan Raka seorang diri, merawatnya dengan cinta dan ketulusan yang diwariskan oleh Laras. Setiap malam, ketika Raka bertanya tentang ibunya, Arya bercerita tentang sosok Laras yang cantik dan penuh kasih yang berasal dari lautan, namun meninggalkan kehangatan yang abadi dalam hidup mereka. Ia mengisahkan bahwa ibu Raka adalah seorang ratu yang harus menjaga lautan, tetapi cinta kasihnya tetap ada bersama mereka, tersembunyi dalam angin yang bertiup dan dalam deburan ombak Laut Selatan. Arya mendidik Raka untuk menghormati alam, sebagaimana ia dulu belajar dari Laras. Raka tumbuh sebagai pemuda yang bijaksana, mencintai alam, dan selalu menjaga hutan yang menjadi tempat tinggal mereka. Kisah Arya dan Laras menjadi legenda yang hidup di bibir penduduk sekitar pantai Watu Ulo. Mereka percaya bahwa angin yang berembus dari Laut Selatan adalah sapaan lembut dari Laras yang sesekali datang dari kejauhan untuk menengok Arya dan Raka yang dicintainya. Sementara itu, Arya terus melanjutkan hidupnya, menjaga warisan kasih sayang dan kebijaksanaan yang ditinggalkan oleh Laras, sang Ratu Laut Selatan, dalam wujud anak mereka, Raka. Setelah kepergian Laras kembali ke Laut Selatan, Arya merasa hutan yang dulu menjadi rumahnya kini terlalu sunyi, dengan hati yang hampa. Namun dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, membawa serta Raka, putra yang menjadi tanda cinta abadi antara dirinya dan Laras. Kepulangan Arya ke kampungnya disambut dengan perasaan campur aduk. Keluarganya yang telah lama kehilangan kabar darinya sangat terkejut saat melihat Arya tiba-tiba kembali. Terlebih lagi dengan membawa seorang anak laki-laki yang tampan. Kerabat dan tetangga pun berbisik-bisik, mempertanyakan siapa ibu dari anak itu dan dari mana Arya kembali setelah sekian lama menghilang. Raka, meski masih kecil, memancarkan pesona yang tak biasa. Matanya tajam dan bersinar dengan ketenangan yang membuat semua orang terpesona. Setiap kali ia tersenyum, suasana di sekitarnya terasa lebih hangat, seolah keberadaannya membawa berkah. Tak butuh waktu lama bagi warga kampung untuk merasakan keistimewaan anak itu. Sawah-sawah menjadi lebih subur, ternak-ternak berkembang biak dengan baik, dan nelayan selalu pulang dengan hasil laut yang melimpah. Mereka mulai melihat bahwa Raka bukanlah anak biasa, melainkan sosok yang membawa keberkahan bagi kampung mereka. Keluarga Arya pada awalnya merasa bingung dan penuh pertanyaan. Mereka bertanya-tanya siapa ibu dari Raka. Namun Arya memilih menjawab dengan penuh kelembutan, ibunya adalah bagian dari alam, dan putra ini adalah amanah yang diberikan untuk kita jaga. Seiring berjalannya waktu, keluarga Arya mulai menerima kehadiran Raka dengan penuh hati. Mereka terharu melihat bagaimana Arya membesarkan Raka dengan penuh kasih sayang dan perhatian, seolah anak itu adalah amanah yang sangat berharga. Kehadiran Raka dianggap sebagai anugerah yang membawa perubahan positif bagi kehidupan mereka. Warga kampung juga mulai merasakan perubahan pada Arya. Dulu yang tampak tegas dan penuh tantangan, kini ia menjadi pribadi yang lebih bijaksana, tenang, dan semakin menghargai alam sekitar. Kehidupan sederhana yang dijalani bersama Raka menjadi teladan yang menginspirasi banyak orang di kampung itu. Kisah cinta Arya dengan Laras, yang penuh dengan keajaiban dan kedalaman, mulai berkembang menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Orang-orang percaya bahwa Raka adalah keturunan langsung dari Ratu Laut Selatan, sebuah sosok yang diyakini akan membawa keberkahan bagi siapapun yang merawatnya dengan tulus. Raka tumbuh menjadi pemuda yang baik hati,
yang mencintai alam dan dihormati oleh seluruh kampung. Kehidupan keluarga Arya yang penuh berkah pun terus berlanjut. Kisah cinta antara Arya dan Laras tetap hidup dalam ingatan, sebagai pengingat bahwa cinta sejati akan meninggalkan jejaknya, bahkan di dunia manusia dan alam gaib yang terpisah. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.